Shalom, selamat pagi. Kita mau ibadah online. Ayo semua semangat. Kita siapkan seluruh hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Shalom anak-anak semuanya. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di ibadah kita pada pagi hari ini dan ibadah pertama di tahun 2022. Nah, baik anak-anak, kalau setahun sebelumnya kita sudah diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, dan kita berharap di tahun ini kita juga diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mau puji Tuhan, kita mau sembah Dia, kita angkat satu pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang ke hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan memberkati kami di tahun-tahun yang lalu, Tuhan juga yang memberkati kami dan memberikan kami kesehatan di tahun yang baru ini. Kami boleh semangat, bersukacita di dalam
mengikuti ibadah, bahkan melaksanakan setiap proses belajar mengajar kami Tuhan di sekolah kasih karunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, berkati semua anak-anak, guru-guru, agar kami Tuhan boleh selalu sehat dan selalu boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Anak-anak masih semangat? Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Mari kita angkat satu pujian kembali. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatan ibadahnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan
Puji Tuhan, Shalom anak-anak semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Miss Norvin ucapkan selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Bahkan Miss Norvin juga tak lupa ucapkan selamat tahun baru, tahun 2022. Miss Norvin berharap tahun 2022 akan menjadi tahun yang semakin baik buat anak-anak semua. Anak-anak semakin sehat, semakin kuat, semakin cerdas, semakin takut akan Tuhan. Puji Tuhan, anak-anak semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berjudul atau bertemakan jangan takut direndahkan. Jangan takut direndahkan. Puji Tuhan, anak-anak sudah siap dengan Alkitab? Haleluya. Siapkan Alkitab semua yang ada di rumah. Kita akan buka di dalam kitab Lukas pasal 3 ayat 15. Buka bersama-sama Lukas 3 ayat 15 di dalam perjanjian baru. Lukas pasal 3 ayat 15. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Anak-anak di rumah bersuara, nyaringkan firman Tuhan dengan suara yang nyaring. Puji Tuhan. Lukas 3 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Puji Tuhan anak-anak semuanya. Pagi hari ini kita sudah membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 3 ayat 15 sampai 17. Nah, anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini menceritakan bagaimana seorang utusan Tuhan yang dipakai Tuhan sangat luar biasa, namanya Yohanes, dan dia disebut Yohanes Pembaptis karena dia selalu membaptis orang. Sudah begitu banyak orang yang datang bertobat, terima Tuhan, dan memberi diri dibaptis, bertumbuh menjadi besar dan dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, menjadi orang yang dipakai Tuhan meluruskan jalan Tuhan, mempersiapkan jalan Tuhan. Sebelum Yesus datang, Yohaneslah yang dipakai untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, supaya orang-orang waktu itu yang sudah jahat, yang sudah tidak takut Tuhan, yang sudah tidak tahu Tuhan, yang sudah tidak mau beribadah kepada Tuhan, datang kembali kepada Tuhan. Sebelum Yesus datang, Yohaneslah yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya orang-orang datang bertobat terima keselamatan. Tetapi ketika Yohanes sedang menyampaikan firman Tuhan, orang-orang sudah datang mengikut Yohanes. Mereka mulai bertanya-tanya, siapa Yohanes ini? Apakah dia itu Mesias? Orang-orang sudah tahu bahwa Mesias akan datang, Yesus akan datang, anak-anak dia yang berkuasa itu akan datang. Mereka melihat itu ada di dalam diri Yohanes. Yohanes menyampaikan firman Tuhan, Yohanes membuat tanda-tanda mujizat. Tetapi anak-anak, ketika orang-orang bertanya kepada Yohanes, siapakah engkau? Yohanes tetap di dalam kerendahan hati. Dia tetap berkata, dia hanyalah utusan. Ia hanya membaptis dengan air, tetapi yang akan datang itu adalah Mesias. Dia yang berkuasa, dia yang penuh kuasa, dia yang penuh mujizat itu. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Dialah yang akan menjadi Mesias bagi orang-orang banyak, bagi kita semua yang ada di dunia ini yang mau percaya kepada dia. Nah, anak-anak semuanya, kita lihat bagaimana Yohanes dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak takut, dia tidak malu. Nanti bisa datangkan di dalam perasaannya, nanti kalau saya bilang saya bukan Mesias, mereka tidak ikut lagi saya, mereka tidak mau lagi dengar perkataan saya. Tidak, anak-anak, dia tetap berkata bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Yang akan datang itu adalah Yesus yang penuh kuasa. Dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, kita patut mencontohi sikap Yohanes. Anak-anak semua, kita semua yang ada sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, kita mencontoh Yohanes. Yohanes tidak takut untuk
menyampaikan dirinya yang sebenarnya. Dia tidak takut orang-orang akan rendahkan. Oh, kalau begitu kamu, siapa kamu? Kalau begitu kamu bukan Mesias, kenapa kita mau ikut kamu? Enggak, anak-anak. Yohanes tetap menyampaikan yang sebenarnya. Nah, walau ketika dia menyampaikan kepada umat-umat Tuhan, kepada orang-orang yang mengikut waktu itu, yang sebenarnya orang-orang semakin banyak memberi diri di bawah. Nah, anak, kita semua yang ada, mari kita hidup di dalam kerendahan hati. Di tahun 2022 ini, kita tidak perlu takut orang mau merendahkan kita. Kita hidup tetap memuliakan Tuhan. Kita hidup tetap takut akan Tuhan. Sekalipun orang merendahkan kita, kalau kita ada di dalam jalan kebenaran Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan meninggikan kita. Tuhan akan mengangkat anak-anak. Anak-anak mungkin tahun 2021 masih banyak pelajaran yang kurang dipahami karena pembelajaran di rumah, sehingga pembelajaran menjadi terbatas. Nah, anak-anak, minta sama Tuhan. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu malu direndahkan mungkin oleh orang lain karena mungkin ada kurang-kurangnya kita di dalam menerima pelajaran dan lain sebagainya. Atau mungkin di dalam pergaulan anak-anak setiap hari ada teman-teman yang mau merendahkan. Anak-anak tidak perlu takut, tidak perlu merasa malu dan lain sebagainya. Di dalam hati kita, kita memiliki Yesus, Yesus yang luar biasa, Yesus yang penuh kuasa. Yohanes berkata, Dia yang berkuasa, Dia akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, anak-anak, kita punya Yesus, Dia akan selalu membaptis kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang selalu akan memberi kekuatan bagi anak-anak. Roh Kudus itulah yang akan selalu memberi kecerdasan kepada anak-anak semua. Anak-anak akan menjadi anak-anak yang hebat, yang cerdas, yang takut Tuhan. Yang terpenting dalam hidup anak-anak di tahun 2022 ini, andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan, selalu beribadah kepada Tuhan. Kalau beribadah jangan main-main, ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau mau berdoa, berdoa dengan sungguh-sungguh, jangan pernah main-main. Kalau membaca Alkitab, baca Alkitab dengan sungguh-sungguh. Berikan waktu untuk selalu membaca Alkitab. Ketika anak-anak semua lakukan itu, walaupun anak-anak masih kecil, masih kelas 1, kelas 2, sampai kelas 6, anak-anak setia lakukan itu, anak-anak akan melihat bagaimana Tuhan mengangkat anak-anak. Anak-anak menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Anak-anak menjadi orang-orang yang cerdas, yang dipakai Tuhan. Luar biasa, seperti Yohanes. Mungkin anak-anak posisinya akan diberkati, nggak seperti Yohanes menjadi rasul dan lain sebagainya, menjadi utusan Tuhan dan lain sebagainya. Anak-anak dalam pekerjaan nanti ketika anak-anak dewasa, dalam perkuliahan nanti, dalam sekolah nanti, anak-anak melanjutkan sekolah dan lain sebagainya. Anak-anak hidup mengandalkan Tuhan. Tuhan akan mengangkat, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan membuat anak-anak menjadi anak-anak yang luar biasa. Yang terpenting tetap hidup di dalam kerendahan hati, hidup takut akan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati semua yang ada di rumah. Anak-anak tetap kuat di dalam Tuhan, tetap percaya, tetap berdoa supaya anak-anak dalam lindungan Tuhan. Bahkan jangan lupa doakan papa dan mama, semua kakak, adik, guru-guru yang ada supaya kita semua selalu diberkati oleh Tuhan. Anak-anak bisa menjadi pendoa-pendoa. Walaupun masih kecil, ketika anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar setiap doa anak-anak. Orang tua semakin akan diberkati oleh Tuhan dengan doa anak-anak semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Lipat tangan semuanya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Jangan ada yang main-main lagi. Kita doa dengan sungguh-sungguh. Tahun 2022 ini menjadi tahun yang lebih baik bagi anak-anak. Semakin sungguh-sungguh di dalam beribadah. Puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, anak-anak sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup anak-anak kami yang ada di rumah dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetap menjadi anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang menghormati Tuhan, anak-anak yang beribadah kepada Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan. Berkati mereka Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat, kecerdasan, terlebih roh takut Tuhan menguasai anak-anak kami, sehingga mereka menjadi anak-anak yang Tuhan mengasihi, Tuhan menghormati Tuhan, orang tua, dan mengasihi sesama mereka. Terima kasih Bapak. Apapun yang menjadi cita-cita anak-anak kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan merancangkan rancangan-rancangan yang terbaik bagi anak-anak kami. Apapun yang mereka rencanakan semua dijadikan berhasil oleh Tuhan. Terlebih mereka akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan. Berkati orang tua anak-anak kami dalam menyekolahkan anak-anak mereka. Tuhan cukupkan kebutuhan
Tuhan mereka. Tuhan buka jalan bila mereka tertutup jalan. Tuhan beri pekerjaan bila mereka belum ada pekerjaan. Oh Tuhan, angkat mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Orang tua anak-anak kami semakin diberkati Tuhan, dan mengajari mereka untuk tetap mengandalkan Tuhan, untuk tetap percaya bahwa Tuhan Yesus yang kami sembah adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melakukan banyak mujizat ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi orang tua anak-anak kami, keluarga mereka, dimanapun mereka berada, dijauhkan dari segala celaka, mara bahaya, sakit, musibah, bahkan maut, anak-anak dan keluarga mereka di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami mengucap syukur buat firman-Mu, materaikan firman-Mu dalam hidup anak-anak didik kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Semua anak-anak yang ada di rumah katakan amin. Puji Tuhan, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati.